Bayangin sebuah hari di tahun 2045, Indonesia tepat berusia 100 tahun merdeka. Di buku-buku, laporan pemerintah, dan wacana akademik, tahun itu disebut sebagai era Indonesia Emas. Saat bangsa ini dipercaya sudah menjadi negara maju, sejahtera, dan berpengaruh di dunia. Tapi mari kita jujur bertanya, apakah itu sebuah realita yang mungkin tercapai, atau hanya utopia indah di atas kertas yang sulit untuk diwujudkan? Kenapa itu mungkin tercapai dan kenapa tidak? So, di video kali ini kita akan membahas sekelumit pandangan masa depan Indonesia di tahun kemerdekaannya yang ke-100. And welcome to my way. Konsep Indonesia Emas 2045 bukan sekedar jargon. Bappenas memproyeksikan Indonesia bisa masuk 5 besar ekonomi dunia dengan produk domestik bruto antara 9 sampai 10 triliun dolar Amerika. Bayangkan, posisi kita berdampingan dengan Amerika Serikat, China, India, dan Uni Eropa. Visi ini terdiri dari 4 pilar utama: pembangunan manusia yang unggul, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan dan keadilan sosial, serta ketahanan nasional yang kuat. Kedengarannya luar biasa, tapi mari kita telisik, apakah fondasi untuk mencapainya sudah cukup kokoh? Ada beberapa modal besar yang membuat optimisme ini tidak sepenuhnya mustahil. Pertama, bonus demografi. Saat ini sekitar 70% penduduk Indonesia berada pada usia produktif. Inilah momen emas yang tidak akan terulang lagi dalam sejarah bangsa. Jika dikelola dengan baik, melalui pemerataan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja, bonus ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6% per tahun. Kedua, sumber daya alam yang melimpah. Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia, bahan utama untuk baterai kendaraan listrik. Kita juga memiliki cadangan emas, batu bara, minyak, gas, dan potensi energi terbarukan yang luar biasa, mulai dari panas bumi, tenaga surya, hingga arus laut. Ketiga adalah ekonomi digital yang berkembang pesat. Laporan Google memprediksi nilai ekonomi digital Indonesia bisa mencapai 360 miliar dolar Amerika pada tahun 2030. E-commerce, fintech, dan startup teknologi menjadi wajah baru pertumbuhan kita. Dan yang terakhir adalah kelas menengah yang terus bertumbuh. Diperkirakan pada tahun 2045, sekitar 70% populasi Indonesia masuk kategori kelas menengah. Artinya daya beli masyarakat akan semakin kuat, konsumsi domestik akan menjadi motor penggerak utama ekonomi. Dan semua ini memberi harapan bahwa Indonesia Emas memang mungkin dicapai. Namun, potensi besar ini tidak otomatis membawa kita ke masa depan yang gemilang. Ada sejumlah tantangan serius yang bisa membuat visi Indonesia Emas 2045 hanyalah utopia. Yang pertama adalah kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Hasil survei PISA 2022 menempatkan Indonesia di peringkat 69 dari 81 negara untuk literasi membaca, matematika, dan sains. Ini artinya, meskipun kita punya banyak anak muda, kualitas kompetensi mereka masih tertinggal jauh dari standar global. Kedua, korupsi dan tata kelola pemerintahan. Indeks Persepsi Korupsi 2024 memberi skor 34 dari 100, menempatkan Indonesia di peringkat 115 dunia. Negara maju umumnya memiliki skor di atas 70, jadi tanpa perbaikan tata kelola, sulit membayangkan kita bisa bersaing di panggung global. Ketiga, ketergantungan pada sumber daya alam mentah. Ekspor Indonesia masih didominasi batu bara, CPO, dan mineral mentah. Tanpa hilirisasi yang konsisten, kita akan terjebak dalam kutukan sumber daya. Negara yang kaya sumber daya alam, tapi miskin inovasi. Keempat, krisis lingkungan. Indonesia adalah salah satu penghasil emisi karbon terbesar di dunia, dengan deforestasi dan populasi yang masih menjadi masalah. Jika daya dukung alam hancur, pertumbuhan ekonomi jangka panjang tidak akan berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah polarisasi politik. Kebijakan seringkali lebih dipengaruhi oleh kepentingan jangka pendek daripada visi jangka panjang. Padahal, menuju 2045 dibutuhkan konsistensi lintas generasi.
Lalu pertanyaan besarnya, apakah Indonesia Emas 2045 adalah masa depan yang realistis atau sekedar utopia? Jika kita berhasil memperkuat pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memberantas korupsi, mendorong inovasi teknologi, serta menjaga keberlanjutan lingkungan, maka visi itu masih mungkin terwujud. Indonesia bisa benar-benar menjadi salah satu kekuatan besar dunia. Namun, jika stagnasi berlanjut, pendidikan tidak membaik, korupsi merajalela, dan politik semakin terpolarisasi, serta lingkungan yang terus rusak, maka Indonesia Emas hanya akan menjadi mimpi indah yang tak pernah nyata. Realitanya, masa depan ini tidak bergantung pada satu presiden, satu generasi, atau satu kebijakan. Masa depan ini bergantung pada kita semua. Sebagai refleksi, Indonesia Emas 2045 bukan hadiah yang otomatis datang saat kita berulang tahun ke-100. Ia adalah hasil dari pilihan-pilihan kecil yang kita ambil hari ini. Bisa di sekolah, di kantor, di ruang keluarga, bahkan di dunia maya. Pertanyaannya, apakah kita siap menjadikan diri kita menjadi bagian dari solusi, atau kita hanya akan menjadi penonton sejarah? Karena masa depan bangsa ini bukan sekedar milik para pemimpin, tapi milik kita semua. And as always, keep finding your right. Thank you. Bye-bye.